Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dalam Bimbel Cyber mata pelajaran Bahasa Inggris. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masih membahas berkaitan dengan language feature dari recount text, yaitu linking verb. So, let's learn! Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari linking verb. Definition of linking verb. Linking verb is referred to as a connecting verb. Linking verbs connect between subject with pronouns or adjective that describe the subject. Jadi, untuk linking verb itu sering kita sebut sebagai kata kerja penghubung, ya. Nah, untuk linking verb itu menghubungkan antara subjek dengan pronoun atau kata ganti, atau juga bisa menghubungkan dengan adjektif atau kata sifat yang menerangkan pelaku atau subjeknya. Nah, kemudian fungsi dari linking verb. Fungsi dari linking verb has a role as a connecting word in a sentence, which is between the subject and the complement. Complements can be adverb, adjective, and noun. Nah, salah satu fungsi dari linking verb itu adalah memiliki peran sebagai kata penghubung pada suatu kalimat, ya, yaitu antara subjek dengan pelengkap. Pelengkapnya itu bisa berupa adverb atau kata kerja, atau bisa juga adjektif atau kata sifat, dan juga noun atau kata benda. Nah, itu fungsi dari linking verb. Berikutnya, jenis linking verb. Linking verb itu mempunyai beberapa jenis, tepatnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu verb of being. Verb of being turns out a change in the state of the subject. Ya, jadi untuk verb of being ini menyatakan adanya perubahan pada keadaan subjeknya. Nah, untuk verb of being ini bisa become, grow, turn, go, get. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya ya. She became an entrepreneur now. Kemudian contoh lain. My spinach grows so slow. Bayamku tumbuh dengan sangat lambat. Grows, tumbuh. Berarti ada keadaan yang berubah dari subjeknya, yaitu si bayamnya. Tumbuh dengan lambat. Kemudian, she is getting better after the accident. Dia sekarang sudah lebih baik setelah ada kecelakaan, kayak gitu. Ada kejadian yang kurang mengenakan. She is getting better. Sudah lebih baik. Berarti ada perubahan dari subjeknya. Yang dulunya keadaannya buruk, sekarang sudah lebih baik. Nah, itu adalah jenis linking verb yang pertama, yaitu verb of being. Yang kedua adalah verb of be. The subject indicate the existence of the subject and explain the subject. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke dalam contoh kalimatnya ya. Untuk verb of be ini bisa dalam bentuk present tense atau bisa dalam bentuk past tense. Contoh kalimat dalam bentuk present tense, I am hungry. Aku lapar. Berarti dia menjelaskan subjeknya ya. Subjeknya itu aku, kemudian aku kenapa? Aku lapar. Nah, kondisiku sekarang seperti itu. Kemudian contoh kalimat dalam past tense. They were my friends in elementary school. Mereka temanku tuh waktu SD. Nah, berarti menjelaskan bahwa mereka adalah temanku waktu SD. Berikutnya adalah jenis linking verb yang ketiga, yaitu verb of sensation. Verb of sensation connecting verbs related to the five sense. Jadi untuk jenis linking verb yang ketiga ini adalah kata hubung yang berkaitan dengan panca indera kita. Yang termasuk dalam verb of sensation bisa feel, merasa, kemudian sound, mendengar, berarti lewat telinga, smell, mencium bau, berarti hidung, taste, merasakan ya.
Indera pengecap berarti sim, melihat, appear. Nah, itu semuanya bisa dirasakan oleh panca indera kita. Itu disebut dengan verb of sensation. Contohnya, I feel sad because my cat died. Aku merasa sedih karena kucingku mati atau meninggal gitu. Berarti itu merupakan verb of sensation, feel, merasa. Your joke sounds funny. Candaanmu terdengar lucu. Sounds, terdengar, berarti bisa dirasakan melalui indera pendengar. Grandma's fried chicken tastes too salty. Ayam goreng nenek itu rasanya terlalu asin. Berarti kita bisa merasakannya lewat indera pengecap, lewat lidah ya, dimakan chickennya. Oke. Nah, itu adalah jenis-jenis dari linking verb. Dan berakhir juga untuk penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Kita semua sudah membahas berkaitan dengan language feature of recount text. And next meeting, we are going to learn about generic structure of recount text. Kita akan belajar membedah generic structure dari recount text itu apa saja. So, untuk adik-adik di rumah, jangan lewatkan video-video menarik lainnya dari Bimbel Cyber. See you!